Suasana kelas terasa lebih ramai dari biasanya. Menjelang libur Natal, hampir semua murid sibuk membicarakan hadiah yang akan mereka berikan satu sama lain. Nobita duduk di bangkunya sambil mendengarkan temannya berbincang dengan penuh semangat. Sunio dengan wajah bangga langsung memulai ceritanya. Ia berkata bahwa hadiah Natal yang akan ia berikan adalah barang super langka, bahkan hanya ada satu di dunia. Ia menceritakannya dengan nada sombong, membuat beberapa teman terpukau. Shizuka pun ikut berbagi rencana. Ia berniat membuat hadiah Natal dengan tangannya sendiri, sebuah karya buatan pribadi yang penuh makna. Satu per satu teman-teman berbagi cerita dengan penuh percaya diri, hingga akhirnya tibalah giliran Nobita. Suasana mendadak berubah. Sunio langsung tertawa kecil dan meledek Nobita. Menurutnya, Nobita pasti hanya akan memberi hadiah murahan atau barang diskon yang tidak menarik. Beberapa teman tertawa, membuat Nobita semakin merasa kecil hati. Padahal, saat itu Nobita memang sedang kebingungan. Dalam pikirannya hanya ada hadiah murah, potongan harga, dan barang-barang sederhana yang bisa ia beli dengan uang sakunya yang terbatas. Ejekan Sunio membuat hatinya panas. Dengan perasaan kesal dan ingin membuktikan diri, Nobita tiba-tiba berkata bahwa ia juga akan membawa hadiah yang hanya ada satu di dunia. Ucapan itu membuat kelas terdiam sejenak. Sunio terlihat terkejut, lalu tertawa keras karena tidak percaya. Bel masuk pun berbunyi, dan pembicaraan tentang hadiah Natal terpaksa berhenti. Saat pulang ke rumah, Nobita berjalan dengan langkah gontai. Ia mulai menyesali ucapannya sendiri. Ia sadar bahwa dirinya telah berbicara terlalu besar. Di sepanjang jalan, ia terus memikirkan bagaimana caranya menepati janji tersebut. Setibanya di rumah, Nobita langsung naik ke kamar untuk menceritakan semuanya kepada Doraemon. Namun, saat masuk ke kamar, Nobita mendapati Doraemon sedang sibuk dengan sebuah alat aneh mirip peralatan tembikar. Meja penuh dengan tanah liat dan beberapa bentuk yang belum jadi. Doraemon menjelaskan bahwa ia sedang membuat hadiah Natal untuk temannya dengan alat tembikar khusus. Menurut Doraemon, hadiah buatan tangan sendiri memiliki nilai yang lebih tinggi karena tidak bisa disamakan atau digantikan. Artinya, hadiah itu benar-benar satu-satunya di dunia. Mendengar penjelasan itu, mata Nobita langsung berbinar. Ia merasa menemukan harapan. Nobita pun memohon kepada Doraemon agar diizinkan mencoba membuat hadiah sendiri. Doraemon akhirnya mengizinkan, namun mengingatkan bahwa membuat sesuatu dengan tangan sendiri membutuhkan kesabaran. Percobaan pertama Nobita berakhir gagal. Bentuknya miring dan langsung hancur. Percobaan kedua pun tak kalah buruk. Nobita hampir menyerah, namun teringat ejekan Sunio dan janjinya di kelas. Dengan penuh tekad, Nobita mencoba lagi dan lagi. Doraemon sesekali memberi saran, sementara Nobita belajar mengontrol tangannya sendiri. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya Nobita berhasil membuat sebuah tempat pensil. Bentuknya memang sederhana, namun terlihat unik dan berbeda. Nobita sangat bangga karena ia membuatnya dengan usaha sendiri. Ia yakin hadiah itu benar-benar hanya ada satu di dunia. Malam Natal pun tiba. Rumah tempat mereka berkumpul dipenuhi suasana hangat dan meriah. Lampu-lampu Natal menghiasi ruangan dan semua teman datang dengan penuh antusias. Mereka saling menukar hadiah satu per satu. Saat hadiah dibuka, suasana dipenuhi tawa dan senyum. Hadiah buatan Shizuka dipuji karena keindahannya. Hadiah Sunio membuat beberapa teman kagum karena keunikannya. Ketika tiba giliran hadiah dari Nobita, temannya terlihat sangat senang. Ia berkata bahwa tempat pensil itu sangat unik dan terasa spesial karena dibuat dengan tangan sendiri. Nobita pun menerima hadiah dari Sunio, sebuah boneka unik yang memang hanya ada satu di dunia. Untuk pertama kalinya, Nobita merasa diakui dan tidak diremehkan. Namun, suasana berubah saat Sunio membuka hadiah dari Giant,
hadiah itu ternyata hanya permen. Tetapi Giant mengatakan bahwa siapapun yang mendapatkannya harus mendengarkan Giant bernyanyi. Mendengar hal itu, Suneo langsung ketakutan. Ia mencoba kabur, namun Giant mengejarnya keliling ruangan. Dalam keadaan panik, Suneo mundur tanpa melihat ke belakang dan terjatuh tepat ke arah kotak tembikar milik Doraemon. Giant berusaha menolong, namun tanpa sengaja alat tembikar itu aktif. Seketika, kepala Suneo memanjang dengan bentuk yang aneh dan tak terkira panjangnya. Semua orang terkejut, lalu tertawa melihat kejadian itu. Doraemon menghentikan alat tersebut dan mengembalikan keadaan Suneo seperti semula. Malam Natal itu pun berakhir dengan penuh tawa. Sedikit kekacauan, namun dipenuhi kebahagiaan. Dari kejadian itu, Nobita belajar bahwa hadiah terbaik bukanlah yang mahal, melainkan yang dibuat dengan usaha dan ketulusan. Malam Natal tersebut menjadi kenangan tak terlupakan bagi mereka semua.